Apa ini? Minta diratukan tapi apa ya? Tapi semua cowok dirajakan. Sehat sampean. Keren. Itu kata itu siapa itu? Mohon maju. Saya kasih hadiah. Ayo, siapa? Ayo maju. Dari prodi mana, Kakak? Mesin. Oke. Saya kasih hadiah ya karena biar gak ngantuk, kasih Tumur Coffee. Ya. Iya, kenapa bikin kata-kata ini, Kakak? Karena punya masa lalu yang kelam. Usia berapa? Usia masih 19 tahun. 19 tahun punya masa lalu kelam. Aduh. Oke, masuk ke ITATS pasti cerah, ya kan? Oke, silakan. Saya panggil partner saya, Kakak Hermin atau Mbak Kanadia. Oh ya, saya mau ngasih apresiasi ya buat yang kreatif, ya, yang kreatif. Ada name tag-nya, ada bunga-bunganya tadi di mana ini di sini tadi, Mbak. Ya ini. Wah. Aku pinjam satu. Loh. Kakak siapa? Oh, Kak dapat pesan, Kak. Ayo maju sini, maju. Kak dapat pesan. Sini cepet. Ayo waktu. Dibawa dong, dibawa. Di sini. Nah, bacakan dong. Kakak noleh sini dong. Ayo noleh sini dong. Kakak si cantik pasti anak teknik, kata mamah kapan ke rumah. Mbak, saya boleh minta tolong nggak? Ambilin kopi dong buat kakaknya dong. Dikasih kopi dong sama kakaknya dong. Iya. Mas dari prodi mana, Mas? Prodi mana? Hah? Teknik pertambangan. Kalau ini kakak siapa? Kakak Naila. Kak Naila dari prodi mana, Kakak Naila? Sistem informasi. Berapa lama? Buat ini. Buat talinya dari tali rami. Kreatif dong. Iya kan? Tali rami dengan motif love ya, motif cinta penuh cinta, warnanya biru pink. Wah. Kreatif dari prodi sistem informasi. Iya, coba berapa lama buatnya ini? Cuman 1 hari. 1 hari mempersiapkan PKMB. Iya, mempersiapkan PKMB seperti ini 1 hari. Kenapa kok memilih tali rami? Kenapa milih ini dihias-hias sedangkan yang lain polosan? Kebetulan di rumah ada kertas origami yang gambarnya galaksi gini. Iya. Terus juga pakai kakak dari teknik mesin sudah tahu ya dari sistem informasi. Ya. Kak, ambilkan hadiah satu, Kak, yang situ. Oke, iya, satu. Kulkas. Mas dikasih kopi sama Mbak Naila sudah ini ya? Iya. Boleh kembali nggak? Enggak, ini dapat ini. Yang masnya? Oh iya, boleh kembali. Iya. Dapat hadiah. Karena sudah kreatif, dapat hadiah. Silakan. Oke, foto dulu. Nah, Mbak
Kak Naila dari tadi dilirikin dari cowok-cowok prodi teknik mesin. Sampai malu loh. Ya, silakan. Oke, boleh kembali. Karena durasi acara selanjutnya ini materi dari siapa ini? Kita panggil juga ya? Dipanggil? Setuju dipanggil ya? Ayo dong, siapa dong kakak cantik ini tadi? Ayo, maju dong. Mana? Ayo kak. Iya. Iya. Mbak tanyain, Mbak. Iya. Mbak tanyain. Mbak Nadia, nggak usah nanti aja. Hai, teknik mesin. Kenapa menyorot kakak ini? Kakak namanya siapa? Nama saya Apa? Valencia. Siapa namanya? Valen. Dari Informatika. rumahnya di? Enggak, daerah kota mana rumahnya? Di Surabaya. Iya, Kak Valen ya? Iya. Kak Valen dari teknik informatika. Ada yang Jangan tanyakan lupa, lagi? Dari informatika. Dari informatika. Kata-katanya bagus-bagus. Oke. Mbak kenapa milih ITATS? Karena memang sudah memilih etas dari awal. Oh, sudah memilih ITATS dari awal. Jadi ya kita dapat mahasiswa dari teknik informatika ya yang ini. Oke, silakan ngambil hadiah kopi. Ya. Oke. Oke. Sudah ya, kita lanjut materi ya. Materi selanjutnya dari Terima kasih ya. siapa yang tidur itu tadi? Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Siapa yang tidur? Siapa? Ayo maju. Maju. Bu, materi selanjutnya habis ini ibu yang panggil ya, materi selanjutnya. Saya. Dari siapa ini, Bu? Kamu yang tidur tadi. Ya, alumni mahasiswa. Siapa yang tidur? Iya. Yang tidur ini. Yang ngefoto siapa? Bayangin ya, duduknya di depan bisa ketiduran. Tidur. Iya, Kok suara bisa? saya yang merdu gini bisa Iya. ketiduran. Jam berapa ya tadi? Habis makan. Nah, Oh, tadi pagi, Masya. gimana enak ya kuliah di ITATS ya? Sejuk, tidur, kasih kopi. Kasih nggak kita hukum kopi. dong, dikasih kopi. Karena kita dapat sponsor dari Tumuruk Coffee gitu ya. Ya, boleh kembali. Ya, materi selanjutnya itu yaitu pengembangan karakter mahasiswa. Ini dari alumni prodi teknik sipil. Mana teknik sipil? Ya, kalau tadi dari arsitek, dari ini sekarang kita prodi teknik sipil, yaitu saudara Gede Rahman Hanafi ST. Nanti kita banyak tanya-tanya yang nanti didampingi dari Bapak dosen kita dari teknik mesin, Bapak Yusuf PhD. Saya persilahkan. Iya, Pak Dekan ya, nggak tahu saja. Apa-apa sih. Diminta Pak Yoni untuk diganti. Saya nggak tahu bentuk benar sih. Kok nek aku mau tutup ini nek. Ya, nggak apa-apa Bu, tak handle aja Bu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setengah tiga Pak ya. Siap 3 Ya, siap. Masih semangat ya? Ya. Yang belum dapat door prize jangan khawatir. Masih ada banyak di depan ya dan di belakang. Oke, materi selanjutnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Beliau bernama Bapak Gede Rahman Hanafi, alumni dari Teknik Sipil. Tepuk tangan buat Teknik Sipil. Tahun 2024. Beliau dari SMA Negeri 17 Surabaya, kemudian lanjut S1 Teknik Sipil, lulus tahun 2024. Oke, bisa dibaca ya, pengalaman kerjanya luar biasa. Bahkan ketika kuliah pun sudah memulai
terjun di dunia usaha Mas ya, luar biasa. Nggak harus nunggu lulus teman-teman. Jadi kalau Anda berpikir, wah saya kuliah masih 4 tahun lagi, nanti baru mikir kerja apa ya gitu. Enggak. Belajar ke beliau tuh kuliah sudah terjun langsung ke dunia bisnis. Karena salah satu lulusan ITEK itu adalah mengejar yang namanya technopreneurship, ya, entrepreneurship berbasis teknologi. Nanti itu ada mata kuliahnya ya. Nanti bisa langsung ditanya-tanya kepada beliau. Kemudian pengalamannya ada set office proyek di smelter lokasi Manyar Gresik. Kemudian struktur rangka baja atap BBSP duplex di Pasuruan. Kemudian ada pembangunan pabrik rokok di Jabon, Jawa Timur. Ada pembangunan kantor cabang Bank Jetras di Bali. Kemudian ada pekerjaan rangka baja gedung kantor otonom di Papua Barat, luar biasa. Kemudian ada staircase rig office di Filipina, luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada beliau ya. Baik, tanpa memperpanjang waktu teman-teman, silahkan diperhatikan materinya, silahkan diserap inspirasinya. Bagi teman-teman yang punya niat untuk terjun di dunia bisnis, beliau adalah orang yang tepat membicara kita pada hari ini. Diperhatikan, jangan tidur ya. Mas kameramen, mana mas kameramen? Wah, mas kameramen, tepuk tangan ke mas kameramen ya. Sudah memiliki mata elang ya, yang bisa menyorot Anda. Oke, silakan kepada Mas Gede, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktu dan tempat yang telah disediakan. Gimana teman-teman, masih semangat? Ya, pertama-tama izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Gede. Saya lulusan ITAT, jurusan Teknik Sipil. Saya masuk tahun 2017. Cuman saya lulusnya tahun 2024. Jangan ditiru itu molornya ya. Sedikit cerita, ya sampai hari ini saya juga tidak menyangka, dalam arti saya diberi kesempatan bisa duduk di sini. Saya tidak ada komunikasi apa-apa, tiba-tiba ditelepon sama Miss Noi, Gede, kamu bisa ngisi ndak untuk acara ospeknya ITAT? Saya langsung jawab, bentar Miss, saya pikir-pikir dulu. Saya izin istri sama izin orang tua dulu. Lalu setelah itu saya izin istri mengiyakan, orang tua iya, ya udah. Akhirnya saya bisa ya datang sini berbagi cerita, nanti pengalaman apa yang bisa saya sampaikan di sini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Next. Ya. Saya jurusan Teknik Sipil dan saya terjun langsung bergerak di dunia kontraktor dari 2006. Namun di 2006 saya masih ibarat kata belajar. Di situ saya masih banyak belajar karena terus terang di sini memang bisa dikatakan saya pewaris, bukan perintis. Tapi disinilah yang membangkitkan semangat saya, dalam arti kalau pewaris itu bukan hanya soal pewaris harta atau apa ya, kita diwarisi sama orang tua kita diwarisi ilmu, diwarisi karakter yang kuat, kita mental yang kuat supaya kita bisa bertarung di luar, karena di luar sana masih banyak
yang lebih kejam. Awal perjalanan saya di dunia kontraktor itu sudah saya terjun sendiri dari 2006, cuman saya menggelutinya mulai intens itu sudah hampir ada 10 tahun belakangan ini. Cuman dari dulu saya belajarnya juga apa ya, bisa dikatakan diajari sama orang tua itu, kalau kamu mau belajar, kamu boleh datang belajar, tapi tidak boleh nyuruh. Di situ kamu hanya ngelihat dulu apa kebiasaan yang terjadi di situ. Nanti seiring berjalannya waktu, kamu boleh ngomong, tapi tidak boleh nunjuk, tidak boleh nyuruh. Itu terus berproses seperti itu, Pak. Nanti sering berjalan waktu lagi, saya barusan boleh nunjuk, boleh nyuruh anak-anak seperti ini, barusan boleh. Ya, apa namanya? Sampai waktu kuliah pun saya sudah mulai terjun di dunia kontraktor. Ya meskipun di situ saya masih belajar, masih banyak kurang. Sampai sekarang pun mungkin saya juga masih belajar, mungkin masih ada kurangnya. Tapi tidak menutup kemungkinan jangan dilihat lulusnya, oh ini anak ini lulusnya molor, lulusnya panjang. Jangan dilihat situnya, yang penting orang itu mau dulu dan bisa. Dulu pertama-tama mungkin sempat berpikir, saya kalau terjun di dunia kontraktor nanti grogi malah. Cek. Kita pengalaman mungkin Mas ya, dari awal terjun di kontraktor, maksudnya membagi waktu, kan kuliah ya, waktu itu kuliah, terus tapi juga harus ke site gitu ya, proyek gitu ya. Nah, itu gimana Mas, pertama kali mengalami itu? Ya kalau ngomong bagi waktu ya pasti harus apa ya, kita bisa bagi waktu, tapi kalau ngomong bagi waktu pasti ada yang dikorbankan salah satu. Tinggal kita milih menyelesaikan kuliah atau kita fokus kerja. Tapi di akhir cerita saya tetap optimis kalau saya bisa selesai kuliah, karena sudah terlanjur saya kuliah. Karena kalau saya medot ya tadi eman, di tengah perjalanan eman. Karena ekspektasi orang tua juga kuliah harus selesai. Ya harus selesai kuliah juga pastinya. Walaupun terpaksa harus mengorbankan salah satu, harus tetap ada yang berkorban salah satunya ya. Ini proyek-proyeknya Mas ya? Ya ini contoh, mungkin bisa diceritakan. Ini pembangunan gerbang tol Warugunung. Ini first project saja saya, dan ini proyek ini saya dapat waktu pertama kali saya masuk kuliah. Alhamdulillah saya sudah bisa dapat proyek ini. Ya semua tidak luput dari doa orang tua, doa orang sekitar saya. Yang terpenting itu. Ini setiap kita pulang kampung lewat sini ya. Kalau mau ke ya itu kalau gerbang arah Mojokerto itu. Ya betul, betul, luar biasa. Lalu ada proyek di smelter.
ada proyek smelter, terus ada proyek di pabrik rokok, ada di ITS, ada di PLN Cikarang juga ada. Oh, gor bulu tangkis ITS juga Anda yang buat ya? Ya. Luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Berarti boleh ya, lapangan kita masih outdoor. Nanti kalau kapan-kapan kita mau buat, kita sulap jadi gor gitu bisa ya? Oh iya, monggo. Pakai yang lantai kayu gitu bisa. Ya. Oh, siap, mantap. Lanjut, monggo Mas. Ini usaha saya yang nomor 2. Ini saya rintis mulai awal COVID. Ini juga dengan secara tidak sengaja, awalnya dengan modal yang minim atau cumpen, dengan modalnya modal nekat aja udah, pokoknya yang penting buka. Saya izin ke orang tua, sama orang tua pun juga sampai ditangisi, dan bahasanya, apa kamu ndak malu nak, kamu itu sarjana kok mau jualan? Jawaban saya ndak, yang penting halal, itu aja. Mantap. Ini waktu corona Mas ya? Waktu corona. Tapi sudah tidak ada apa istilahnya itu lockdown ya? Masih ada? Masih ada. Posisi masih ada lockdown. Tapi malah buka warung STMJ. Malah buka warung STMJ, betul. Salah satu ciri apa pengusaha itu kan take risk ya, mengambil resiko ya. Ya. Mantap. Lokasinya di Gunung Anyar, monggo kalau mau teman-teman yang mau mampir. Silakan teman-teman, warung STMJ Gedebung ya. Yang ini ada gambar polisi apa Mas? Itu waktu diundang di Polda. Oh. Waktu diundang di Polda, kita ngisi acara apel di Polda. Oh. Kita sering juga panggilan di Polda kalau ada acara nobar, terus apel gitu sering. Hampir ya sebulan paling 2 kali. Sebulan 2 kali. Ini berarti kalau dari corona sampai sekarang kan berarti kurang lebih sudah 5 tahun, betul ya? Ya, betul 5 tahun. Sejauh itu tidak ada masalah apa-apa ya? Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, mantap. Monggo bisa dilanjut. Ini mainan baru saya juga, yang baru saya rintis. Belum ada setahun, ini saya mulai di bulan Februari 2025, yang lokasinya di daerah Tumpang, Malang. Pasti banyak yang berpikir, kenapa usahanya ayam. Kalau ayam dalam arti usaha peternakan ayam itu kan kandangnya juga bangun pakai konstruksi baja. Jadi di situ saya ibaratnya tidak mengeluarkan duit buat bayar ke orang. Jadi lebih berhemat juga. Apakah ada? Ini saya langsung nanya nggak apa-apa ya Mas? Jadi kita kayak ngobrol aja, kayak podcast gitu. Yeah. Kan berarti ada pengalaman sebelumnya dengan dunia rangka baja gitu ya? Yeah, apakah terinspirasi dari proyek sebelumnya? Oh, saya mengharapkan peternakan punya orang gitu, kemudian ternyata peternakan juga enggak? Betul-betul. Kalau ngomong gitu. Peternakan itu justru malah dapat inspirasi dari TikTok mungkin ya. Oh gitu. Dari TikTok yang saya ngelihat, di sini ini kayaknya peluangnya besar, apalagi dengan sekarang orang konsumsi ayam itu hampir semua orang suka ayam mungkin ya, hampir semua. Dan program presiden sekarang makan bergizi itu, MPG. Ya, MPG itu aja sih, saya mikirnya itu aja sih. Ya pasti ada ya. Sekarang kalau kita lihat di pasar-pasar itu hampir setiap pojok ada fresh chicken, gitu ya. Apapun namanya, fresh chicken gitu. Ya, pasarnya luas. Berapa ribu ayam Mas sampai sekarang? Untuk populasi cuma 22.000. Cuma 22.000. Tepuk tangan teman-teman. 22.000. Jadi Anda segini, ini 1.000 ya, dikali 22. 22.000. 22 kalinya Anda sumbang ada di sini, luar biasa.
Malang ya, tumpang Malang, luar biasa. Kemudian memasarkannya gimana Mas? Kita sistemnya mitra kemitraan sama PT Java. Java. Ya. Jadi saya hanya menyediakan lahan. Nanti yang saya bangun kandang itu saya manajemen kandangnya di dalamnya. Nanti secara kayak panen dan lain-lain yang ngurusin pabrik sudah. Oh gitu. Berarti kita nggak perlu tahu banget gitu ya tentang dalamnya peternakan atau yang penting ya? Tinggal chemistry antara kita sama ayam karena itu kan makhluk hidup. Chemistry kita sama ayam. Iya. Harus punya bahasa ayam gitu ya. Iya. Ini Nabi Sulaiman berarti kan. Chemistry kita sama ayam itu harus terjalin baik juga. Contoh ibarat kata kalau ayam itu waktu di kandang itu biasanya diputarkan lagu. Diputarkan lagu dangdut kalau orang-orang. Dangdut. Ya. Tapi ada temen yang muterkan, kalau saya muslim ya, diputarkan sholawatan. Diputarkan sholawatan. Saya tanya kenapa? Ya itu kan chemistry ayam sama kita harus baik. Jadi ben adem cara nih. Ben adem. Iya. Hatinya ayam biar adem ya. Luar biasa. Berarti tidak hanya pengaruh ke manusia juga, tapi binatang juga pasti ya. Mungkin perlu dikaji secara ilmiah juga apa pengaruh gelombang suara terhadap ketenangan hati ayam gitu ya. Luar biasa. 22.000 kan besar Mas. Berarti pasang sound horek atau gimana sebanyak? Ya pakai sound horek itu versi mini tapi. Luar biasa. Kalau ukuran kandangnya ukuran 12 kali 63, 2 lantai. 12 meter kali 63, berarti memanjang 2 lantai. 2 lantai. 2 lantai. Satu umur atau dibagi berapa? Kalau lele itu kan ada. Kalau pembesaran di 35 hari. 35 hari. 35 hari sudah panen. Oh, berarti bareng-bareng dari kutuk gini, dari bayi dari sini sampai panen 35 hari. Itu 35 hari itu udah bobot 2,5. Sudah bisa dijual ke Java itu. Oh, benar ya. Berarti setahun ini sudah berapa kali? Beberapa kali pastinya ya. Ya, kalau setahun maksimal ya 8 kali gitu. 8-7 kali lah. 22.000 ayam. 22.000 ayam. Rasio persentase gagalnya berapa? Mati gitu misalnya atau? Kalau rasio mati 2-3%. Oh, nggak banyak ya? 2-3%. Oh, karena tadi sudah ada sistem yang menjaga. Ya. Yang paham betul tentang tinggal ayam. kita ya itu diibaratkan chemistry-nya ayam itu harus dijaga. Sampai orang pabrik itu pesen kalau hatimu nggak pas, kowe tukaran karo bojomu apa karo kancamu, aja mlebu kandang. Oh gitu ya? Iya, dia pesan efek ya? Ngefek gitu. Oh ya. Luar biasa. Ada apa istilahnya? Hal tidak nampak gitu. Ya. Tapi bisa dirasakan oleh makhluk hidup yang lain. Betul. Kalau teman-teman mungkin belum punya istri, jadi nggak bakal tukaran sama istrinya kali ya Mas ya. Mungkin tukaran sama temennya gitu. Ya. Buka kandang ayam, tapi tukaran sama temennya masuk kandang ayam. Ayamnya stres gitu ya. Ya. Terkena resonansi dari kesetresan itu. Oke Mas. Luar biasa. Lanjut dulu Mas ya. Lanjut ya sambil gitu. Oh sudah. Mungkin ada lagi yang bisa diceritakan selain jadi ada proyek konstruksi, kemudian warung STMJ, sama ayam ya. Peternakan ayam betul. Ya. Yang paling besar cuannya yang mana Mas? Semuanya. Semuanya alhamdulillah. Ya. Berarti siap. Ya saya pesan ke teman-teman, pesan saya jangan pernah patah semangat. Jangan pernah takut untuk mencoba. Jangan pernah kalian merasa saya ini kuliah di ITAT, teman-teman saya kuliah di Universitas A atau Universitas B yang notabene dia negeri, dan itu bukan jaminan. Menurut saya bukan jaminan. Karena saya sendiri pernah ngalami juga. Saya ada tim jurusan teknik sipil. Tak perlu saya sebut universitasnya di sini. Universitas A.
negeri, dia fresh graduate, dan kalau ngomong IPK-nya Tinggi. 3,6, Tinggi lah ya. ya termasuk tinggi. Begitu dia lulus, dia ngelamar, saya lihat CV-nya, saya tertarik, saya rekrut lah. Kita kebetulan ada project, dia yang saya pegangi jadi PIC-nya. Di situ berantakan semua. Berantakan semua. Jadi poinnya yang terpenting, kuliah negeri bukan jaminan, itu aja. IPK juga bukan jaminan. Yang terpenting nanti di luar gimana cara kita komunikasi sama orang, gimana kita cara menghargai orang. Dan pesan saya satu, bertemanlah sama siapa aja, jangan pandang dia. Mungkin nanti di kampus temenmu katakanlah jarang masuk atau dia sering bolos, mungkin bahasanya sering titip absen. Jangan dilihat seperti itunya, tapi dilihat nanti endingnya, itu aja. Oke, siap. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Gede, luar biasa. Jadi teman-teman masih ada 5 menit untuk sesi pertanyaan, tapi sebelumnya kita bisa sama-sama belajar ya. Jadi walaupun beliau mengakui kalau bukan perintis gitu Mas ya, sebetulnya awalnya mewarisi usaha orang tuanya, tapi seiring berjalannya waktu beliau juga bisa belajar, akhirnya bisa menjadi perintis kan akhirnya Mas ya, baik untuk yang bisnis STMJ maupun yang ayam gitu. Ini baru 2, nanti di depan bisa jadi ada lagi yang lain gitu ya. Wah bagus, terima kasih kameramen ya. Memang kameramen kita ini matanya elang gitu ya. Baik teman-teman, masih ada door prize berapa? Masih banyak ya. Banyak. Silakan. Ada pertanyaan, ayo. Pertanyaan dulu. Ya, silakan Mas. Yang mana dulu yang kelihatan? Saya nggak kelihatan deh, silau. Ya. Salam. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Zaki Hasan dari Prodi Teknik Elektro. Izin bertanya terkait tentang wirausaha dari latar belakang dari Pak Gede ya. Izin bertanya Pak, saya sebelumnya juga ada punya usaha yaitu di bidang food yaitu makanan Pia. Saya izin bertanya terkait langkah Bapak yang memiliki beberapa mitra yang bisa bekerja sama dengan beberapa yaitu dari PT Java atau dan sebagainya. Untuk saran atau langkah yang harus saya tuju atau ada motivasi dari Bapak, apa langkah yang harus saya kerjakan untuk dapat berkembang untuk mendapatkan beberapa mitra yang sudah Bapak punya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas ya. Jadi ini penting juga pertanyaan ini Mas ya. Bagaimana membangun jejaring dengan mitra, apalagi kalau usahanya baru gitu yang belum ada pasar, kan mau tidak mau harus punya mitra dulu supaya bisnisnya bisa berjalan. Bagaimana cara penetrasi pasar melalui mitra gitu Mas? Kalau terkait mitra itu sebenarnya ya saya cari tahu sendiri. Ya ada kebetulan juga temen sudah pernah jalan. Teman sudah punya kandang ayam, jadi saya tanya saya harus kemana. Itu gunanya apa ya? Ibarat kata relasi itu penting. Relasi itu penting. Jadi tanya kalau saya mau mendirikan kandang ayam, saya harus kemana? Akhirnya saya dikasih kontaknya si PPL-nya Java. Jadi kalau memang untuk peternakan itu memang kita harus mitra. Ya ada yang tidak bermitra ada. Cuman kalau tidak mitra itu resikonya lebih tinggi. Itu langsung aja. Jual ke pasar juga belum. Ya, belum jual ke pasar belum tentu kita laku. Dan kita juga bingung buangnya kemana. Ya. Jualnya ke pasar mana. Katakanlah kalau mau jual ayam 1000 aja udah bingung mau buang kemana. Ya. Tapi kalau mitra kita semua dihandle dan dia juga memperhatikan karena dia bertanggung jawab di situ.
Kalau yang tadi Masnya tadi kan bisnisnya F&B ya Mas ya. Katakanlah STMJ gitu Mas. Pengalaman gimana membuka awal apalagi pas corona waktu itu. Kan belum tentu semuanya mau datang ke STMJ gitu. Itu marketingnya gimana itu? Atau mungkin mitra? Apakah ada mitra juga di situ untuk pemasaran? Kalau dulu saya mitra malah enggak mitra. Enggak mitra malah ya. Cuman saya punya strategi. Kalau dulu awal-awal buka, strategi saya hari pertama saya gratiskan. Oh gratiskan? Gratiskan. Gratiskan Mas. 50 porsi saya gratiskan. Nanti hari kedua saya undang teman saya. Oh ya. Jadi biar kelihatan rame. Ya. Teman diundang tapi itu tetap bayar. Mungkin bayarnya setengah harga. Kita mungkin masih dapat untung tapi tidak banyak. Tapi kan itu cara promosinya. Kesannya sudah rame dulu gitu ya. Kesannya biar rame dulu. Nanti dari teman yang datang itu minimal dia suruh ngeposting di sosial media. Nanti gantian. Hari esoknya temennya orang tua. Gantian. Nanti besoknya lagi temennya adik. Tadi selama seminggu berturut-turut itu rame terus. Tapi alhamdulillah di situ juga mancing orang dalam arti ada banyak yang penasaran seperti apa rasanya sih. Terus nanti di tengah jalan mungkin kita evaluasi, dikatakanlah mungkin di situ omset mulai turun. Ya memang kalau ngomong usaha itu memang harus berani itu ya, berani dalam arti ibarat kata kayak kita orang main judi. Gambling betul. Gambling. Mengambil resiko lah ya. Berani ngambil resiko. Ya. Resikonya gagal. Ya resiko gagal. Tapi kalau kita ngomong mikir ini nanti kalau kita sudah keluarkan ini kita gagal, tidak ketemu nanti. Yang penting kita jalan dulu. Yang penting prinsipnya orang usaha itu jalan dulu, berani. Yang lainnya ngikutin aja. Yang lainnya ngikutin. Sip. Oke Mas ya, bisa diambil. Terima kasih tanyanya. Tadi silakan. Yang kedua pertanyaan. Mas panitia silakan. Perkenalkan, nama saya Ananda Prayogo Wijaya dari Teknik Elektro. Saya izin bertanya, apa motivasi terbesarnya Bapak untuk memulai usaha di bidang F&B itu sama usaha di peternakan ayam boiler? Karena kan dua-duanya itu lumayan berseberangan ya. Yang satu di makanan, yang satunya di di peternakan. Itu apa motivasinya? Terus kan setiap usaha pasti ada kegagalan. Nah, itu apa aja kegagalan dan bagaimana Bapak menanganinya itu? Sekian, terima kasih. Terima kasih. Motivasi Mas, kan sekarang orang pilih-pilih ya. Apalagi udah siapa pakai Ahmad Sahrodi itu ya. Pak MC nanti bisa ditulis Pak MC. Bisa ya, luar biasa teman-teman itu. Oke, kembali ke pertanyaan dulu tadi ya. Motivasi Mas, kadang-kadang ini bukan passion saya nggak mau bisnis ini gitu. Saya pengennya passionnya ini, tapi nggak ada pasarnya gitu. Mana motivasinya untuk memilih bisnis tadi? Kalau motivasi saya awal buka STMJ ya karena saya ngelihat waktu COVID, mungkin di situ orang kan butuh nambah imun. Di situ kan ada jahe. Di situ saya lihat peluangnya besar ini. Makanya saya putuskan buka STMJ dulu. Ya tadi ya harus berani ngambil keputusan itu tadi prinsipnya. Berarti sebetulnya motivasinya itu peluang ya. Peluang cuan. Ya. Peluang cuan. Jadi motivasinya peluang itu Mas. Motivasinya uang aja. Saya kalau ngomong, mungkin Masnya bisa, Bapak ini bisa gini karena ada modal orang tua, enggak juga. Ya. Sama orang tua ya dimodali ya modal nekat itu tadi. Iya. Ya. Punya modal pun kalau salah ya habis-habis juga. Ya habis juga percuma ya. Berarti menjadi pewaris juga belum tentu mudah juga. Belum mudah ya. Malah ekspektasinya orang tua tinggi kalau nggak perform malah hebat. Itu Mas ya, intinya peluang. Ya, memang beliau ini makanya topiknya bisnisnya lain-lain nih karena peluangnya di situ. Baik. Oke, cukup. Ada lagi satu penanya mungkin? Pak, itu. Habis.
Pak Gede kira-kira ada uang jajan nggak nih Pak? Oh iya. Ya nanti kurang satu orang lagi. Oh satu orang lagi dapat Pak, uang Pak. jajan nih. Satu orang ya. Jurusan teknik sipil mana? Teknik sipil. Loh, teknik sipil ya. Oh sipil, dari sipil. Ya, teknik sipil. Ada nggak dari sipil? Ditunjuk Pak. Sipil mana sipil? Ada yang angkat tangan lagi sipil, silakan. Pojok tadi, pojok. Sipil? Oh, oke. Boleh maju Mas. Perkenalkan, saya Arif dari Arsitek, Pak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kepercayaan kepada stakeholder terkait untuk mendapatkan proyek pemerintahan, Pak? Begitu. Terima kasih. Pertanyaan berpengalaman kayaknya ini ya. Terima kasih. Oke Mas, Gede silakan. Kalau ngomong apa tadi bahasanya? Mendapatkan kepercayaan stakeholder. Apalagi proyeknya pemerintah misalnya. Oh, gitu. iya. Bagaimana pemerintah itu percaya dengan kita? Kalau di mana-mana ya mungkin Mas ya, mungkin bukan di pemerintah aja, mungkin di proyek swasta maupun kita ikut orang asing. Yang namanya orang proyek itu satu kuncinya, kita jujur, kita tanggung jawab, kita ndak main colong-colongan spek. Ndak colong-colongan spek. Kita jalin komunikasi sebaik mungkin. Gimana caranya kita melayani customer itu sebaik mungkin dan senyaman mungkin. Contoh, saya ada proyek waktu di JP Gresik itu di smelter proyeknya Freeport. Saya kok cuman komunikasi by handphone aja. Namanya kantornya di mana, terus mukanya orang yang ngasih proyek itu seperti apa? Nggak tahu. By phone semua full. By phone semua. Barusan tahu setelah proyek udah selesai. Ya itu tadi, ya trust itu yang terjaga, trust itu kepercayaan. Kalau kita sudah sekali menyalahgunakan kepercayaan, selamanya pasti orang tidak bakal percaya. Jadi tadi menjaga kualitas tadi ya. Ya, tetap kualitas, tetap jaga kualitas. Layanan kepada customer lah ya, siapapun itu customernya. Jadi dua Mas kuncinya Mas ya. Kualitas produk dan pelayanannya harus prima gitu. Siapapun mau BUMN, mau pemerintah gitu. Oke. MC habis ya waktunya. Terima kasih sekali lagi, tepuk tangan untuk pembicara kita Bapak Gede atau Mas Gede, kita panggil Mas Gede aja. Pak Yusuf, Ya. rewardnya kok belum? Oh iya, silakan maju ke depan. Dua penanya dan satu penanya juga, tiga penanya tadi. Yang dua sudah ada rewardnya, tinggal satu. Berarti yang Mas dari arsitek tadi, silakan maju ke depan Mas, maju ke depan Mas. Tadi yang dapat tadi nggak apa-apa maju tadi. Yang tanya. Tiga orang nggak apa-apa. Yang tanya boleh Tiga tadi orang. maju ke depan. Bu, kata pembicara 3 orang panggil semua ke depan. Oh, Kasih, tiga ya. pembicara. Tadi yang tanya semuanya maju ke depan. Tadi ada 2 kan sebelumnya. Boleh, ya boleh di situ. Mikir dulu. Loh, bukan. Enggak, mungkin sekalian foto. Mas naik aja ke panggung Mas. Foto sama pembicara kita. Silakan ke depan sini aja. Ya. Foto ya. Dihitung, Pak. Kenapa? Oh iya. Ini lagi ngasih hadiah ternyata. Lumayan kan yuk? Jajan. Dulu mau tak? Kamu nggak namanya? Oke.
Oke, tepuk tangan sekali lagi buat para penanya. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih Pak Yusuf dan Pak Gede. Sukses selalu ya. Ini alumni dari Teknik Sipil yang kebanggaan ini. Ya, Pak Gede. Kita pamit ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.